Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, diberikan rahmat sukacita. Apapun situasi hidupmu, tetap percayakan dirimu kepada Tuhan. Saya ajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kita diajak untuk saling menegur satu sama lain. Saya sudah mengatakan, niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik agar bisa diterima oleh orang lain. Kadang kita takut untuk menegur orang lain karena kita berpikir jangan-jangan dia balik menyerang diri kita. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita agar kesalahan atau ketika orang lain jatuh dalam dosa, kita berjuang untuk menegur dia secara baik, menuntun dia ke jalan yang benar agar dia termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan. Kadang perbuatan baik kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Tapi jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Kita diajak untuk memberi pengampunan kepada orang lain. Saya sangat yakin, kita juga banyak dosa, masing-masing kita punya dosa. Setiap hari kita memohon supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan betapa bahagianya kita ketika kita diampuni dan dikasihi. Ketika orang tidak mengingat lagi dosa yang kita buat. Hal yang sama yang diajak oleh Yesus pada hari ini. Agar kita berjuang untuk mengampuni orang lain. Memang tidak mudah. Menyakiti itu lebih mudah daripada mengampuni orang. Tapi Tuhan menegaskan sekali lagi, jika ada orang yang menyakiti engkau, ampuni dia. Karena engkau adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dengan mengampuni orang yang menyakiti engkau, orang akan melihat betapa Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Betapa surga itu begitu dekat dengan hidup mereka. Kita diajak oleh Tuhan untuk tidak membenci siapapun. Kita masing-masing punya kelemahan dan dosa. Maka kita diajak sekali lagi, jika dia berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Sungguh luar biasa.
Menyimpan kesalahan orang lain sama dengan menyimpan sampah yang tidak berguna. Semakin sampah kita simpan, maka semakin menderitalah kita. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, mengampuni, agar hidup kita jauh lebih bahagia. Agar tidak ada hal-hal yang membuat kita semakin menderita dalam hidup ini. Kemudian dikatakan, bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Aduh, Tuhan tidak mudah untuk mengampuni. Apalagi harus mengampuni orang yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama atau menyakiti hati saya setiap harinya. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang paling dekat dengan kita yang paling sering menyakiti dan melukai perasaan kita, bukan orang lain. Tapi apakah kita harus berhenti mencintai mereka? Tidak. Kita juga sering menyakiti hati Tuhan. Tapi apakah Tuhan berhenti untuk mencintai kita? Tidak. Dengan kasih yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan berharap agar kita mau kembali untuk bertobat. Dengan kasih yang kita berikan, dengan pengampunan yang kita berikan bagi orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Artinya kita mengajak mereka bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Bahwa damai jauh lebih penting daripada kemarahan. Mari kita terus membawa damai. Kita terus menebarkan cinta dan belas kasih Allah dalam kehidupan kita. Bukan mata ganti mata, bukan gigi ganti gigi. Tapi hati yang berbelas kasih untuk mengampuni orang lain. Maka jika imanmu sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara itu, tercabutlah engkau dan tertanam di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Kadang kita ragu-ragu, aduh saya tidak bisa mengampuni dia. Karena memang tidak bisa. Jelas dikatakan dalam Injil tadi oleh para murid, dikatakan, Tuhan tambahkan iman kami. Tuhan, saya bukan orang yang super duper hebat untuk bisa maafkan orang lain. Tambahkan iman saya Tuhan. Agar saya bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Tambahkan iman saya Tuhan. Agar saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya sangat yakin Tuhan akan menambahkan imanmu untuk melakukan kebaikan, bukan sebaliknya. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Tuhan, tambahkan iman saya, agar situasi seburuk apapun, saya terus melakukan kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang terjadi, khususnya mujizat kehidupan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tambahkan iman kami, agar sesulit apapun hidup kami tidak takut. Agar sesakit apapun hati kami mampu mengampuni orang lain, sebagaimana Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami dalam hidup ini mampu menciptakan kedamaian, persaudaraan, bukan sebaliknya. Kami yakin dan percaya, kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa diberikan untuk mendampingi hidup kami. Jaga kami Tuhan. Jauhkan kami dari kebencian, iri hati, dendam. Tapi berikanlah kami hati yang berbelas kasih. Tuhan, kami yakin dan percaya, Engkau akan menyertai kami. Dan Engkau akan membuat yang terbaik bagi niat-niat baik yang ada dalam hati kami masing-masing. Tuntun kami Tuhan. Kuasai pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.